Perkenalkan, nama saya Iko Mang Sudiarta dengan NIM 2510 1491 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Metro, dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video pembelajaran di SMA Negeri 4 Bandar Lampung dengan tema kedatangan dan peran VOC di Nusantara. Selamat pagi, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Baik, sebelum kita memulai proses kegiatan belajar mengajar, Bapak minta ketua kelasnya Alfredo Nabil dipimpin doanya. Boleh? Sebelum mulai pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai saya masing-masing. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Memberi salam. Selamat siang. Baik, sebelum Bapak mulai kegiatan pembelajaran, di sini Bapak mau absen terlebih dahulu. Ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Nindi, Randy, ada? Nggak ada? Apa keterangannya? Sakit. Sherin? Nggak ada. Sakit lagi? Oke. Ada yang belum Bapak panggil? Ada? Siapa namanya? Anissa. Absen berapa Anissa? Oh, absen 6. Jadi Bapak kelupaan ya. Anissa Desilvia. Oke, baik. Proses kegiatan belajar mengajar untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air atau jiwa nasionalis kita, maka Bapak minta satu orang maju ke depan untuk jadi dirijen, memandu teman-temannya untuk untuk menyanyikan Indonesia Raya. Boleh satu orang? Oke, berdiri semua. Padaku di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Boleh duduk kembali, boleh? Kanja dipersilakan. Bapak ada sebuah mungkin sebuah kalimat yang bisa membuat kalian semangat ya untuk belajar. Ada kutipan seperti ini, bahwasanya bisa dibilang itu orang yang belajar adalah orang yang memiliki masa depan. Kemudian orang yang berhenti belajar adalah orang yang
pemilik masa lalu. Artinya di situ orang yang selalu belajar itu adalah orang yang selangkah lebih awal berhasil dibandingkan orang yang tidak belajar. Di sini ada kalimat jas merah dari tokoh besar Indonesia. Kalau kita belajar sejarah tentu ingat dengan kalimat ini. Jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Oke, Bapak ulang ya. Kalau Bapak bilang salam jas merah, kalian menjawabnya jangan sesekali melupakan sejarah. Bisa ya? Bisa. Oke, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Oke. Baik, itu kalimat atau kata-kata yang harus kita ingat selalu tentang sejarah karena kita belajar tentang sejarah. Sejarah tentunya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kolonialisme bangsa barat ataupun bangsa barat yang hadir di Nusantara. Baik. Ini ada peta bangsa barat di Nusantara. Ya, tentu kita bertanya-tanya kenapa sih bangsa barat itu hadir di Nusantara. Kalau kita melihat dari peta bangsa barat datang ke Indonesia. Di sini kan kalau kalian lihat Portugis, Belanda, Spanyol. Ada 3, kurang 2 di situ. Ada Inggris dan Perancis. Nah, kalau kita ngomongin bangsa barat atau bangsa Eropa yang hadir di Nusantara, tidak terlepas dari nih. Itu ada gambar lada, cengkeh, kemudian ada gambar rempah-rempah pala. Ditambah bendera Belanda, kemudian ada peta Indonesia. Apa sih maksudnya di situ? Apa sih maksudnya di situ? Ya. Belanda datang ke Indonesia untuk Oke, Kansal. Belanda hadir di Nusantara untuk mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Itu dari Kansa. Oke, Bapak jelaskan. Indonesia ini kaya dengan rempah-rempah yang kita temui, ya. Yang kita temui dan kita lihat sehari-hari. Cengkeh, pala, kemudian ada lada, itu adalah komoditas yang kita kaya, yang kita punya. Artinya apa? Dari dulu kita tidak kekurangan sumber daya, gitu. Manfaat dari rempah-rempah tersebut apa sih untuk bangsa Eropa? Manfaatnya apa? Komoditas atau bisa dibilang rempah-rempah itu sangat dicari. Kalau Bapak pernah melihat atau membaca artikelnya, rempah-rempah pada saat itu bernilai tinggi selayaknya emas. Artinya nilai rempah-rempah itu bisa dibilang nilainya menyaingi emas pada saat itu. Ada yang masih ingat bangsa barat itu punya 3 semboyan atau motivasi. Ada yang masih ingat ada 3G atau 3G. Ada yang masih ingat? Gold, glory, gospel. Ya, kalau gold itu apa sih, Kansa? Gold itu emas. Kalau gospel kejayaan atau kekayaan. Kalau gospel itu agama, menyebarkan agama. Kalau glory baru kejayaan atau kekuasaan. Semboyan mereka 3G, gold, glory, gospel. Gold itu apa? Mencari kekayaan sebesar-besarnya dari negara lain, boleh. Kemudian yang kedua, glory, itu mencari sebuah kejayaan, pelebaran kekuasaan. Kemudian yang ketiga ada gospel, tugas suci dari bangsa Eropa. Tugas suci yang dimaksud di sini adalah menyebarkan agama Kristen, gitu ya. Jadi agama Kristen itu bisa dibilang dibawakan oleh bangsa Barat ke Nusantara. Sebelum Bapak lanjut ke peran VOC, mungkin Bapak bisa ada sebuah ice breaking ya. Jadi ice breakingnya itu simple. Ice breakingnya gampang. Jadi ketika Bapak nyebut nama negara tersebut itu berdiri,
dan satu orang yang perwakilan itu dia yang nunjuk temennya atau manggil temennya. Jadi saling bergantian, gitu ya, paham? Oke, Bapak mulai dari Perancis lagi. Portugis. Spanyol. Inggris. Lebih cepat. Belanda. Portugis. Spanyol. Inggris. Belanda. Prancis. Belanda. Inggris. Prancis. Spanyol. Portugis. Inggris. Portugis. Mana Portugis? Nah, udah duduk, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Kali ini kita akan mempelajari tentang kedatangan dan peran VOC. Tujuan pembelajaran kita hari ini kita bisa lihat di slide kita. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik mampu menjelaskan latar belakang VOC, berdirinya VOC di Nusantara, kemudian menguraikan hak istimewa atau hak oktroi VOC di Nusantara, kemudian ada menjelaskan tokoh penting VOC, yang selanjutnya itu peran VOC di bidang ekonomi dan politik, kemudian keberadaan VOC terhadap bangsa Indonesia. Di sini Bapak ada satu buah video. Kita tonton terlebih dahulu. Kita tonton satu video terlebih dahulu tentang pelayaran VOC. Yo guys, ketemu lagi di Historik Indonesia. Dalam pelajaran sejarah, kalian pasti sudah tidak asing jika mendengar kata Belanda. Semua orang tahu bahwa Belanda adalah negara yang paling lama menjajah bangsa kita. Katanya sih tinggi sekali. Apa benar ya? Tapi kali ini kita tidak akan membahas berapa lama Belanda menjajah kita. Historik membawa kapal dengan berisikan 6 orang Maria. Mereka tiba di Banten 23 Juni 1596 setelah 14 bulan berlayar di lautan. Hal menariknya adalah Belanda tidak serta merta melalui jalan yang sama persis dengan Portugis. Belanda tidak menyusuri pantai di Luar Afrika, India, dan Selat Malaka. Namun mereka berlayar dari selat benua Afrika ke Madagaskar, lalu langsung menuju Selat Sunda. Untuk menghindari ketergantungan bangsa lain dan juga kecerdasan mereka dalam mengambil strategi membuat Belanda mampu menguasai perdagangan di Nusantara. Mendapatkan cuan tidak semudah itu. Mungkin itu saja yang dapat kami bahas ya. Jika kalian suka dengan konten ini, klik like dan bagikan teman-temanmu ya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Salam Jas Merah. Yang sudah ditonton videonya ya, sudah banyak yang ditonton. Sebelum Bapak memberikan sebuah lembar kerja peserta didik atau LKPD, nanti Bapak mau tanya, VOC mendapatkan hak istimewa dari pemerintahan Belanda atau sebutannya itu hak oktroi dan menguasai perdagangan di Nusantara. Menurut kalian, apakah itu merupakan sebuah keuntungan atau justru berbanding terbalik itu menjadi sebuah kerugian besar bagi sebuah negara? Dirugikan? Dirugikan atau diuntungkan? Dirugikan karena sumber daya rempah-rempah kita diambil gitu. Itu kalau bisa dibilang dirugikan. Kalau diuntungkan hanya sedikit kita diuntungkan. Karena apa? Pelabuhannya mungkin menjadi ramai, itu sebuah keuntungan bagi warga lokal. Karena pada saat itu Banten itu penghasil lada terbesar di Indonesia. Bahkan negara lain itu berbondong-bondong datang ke Nusantara. Kemudian titik kumpulnya di Banten karena itu merupakan jalur internasional pelayaran, sehingga dengan kehadirannya bangsa barat itu menjadi ramai gitu. Tapi di sisi lain kita dirugikan.
gitu. Rempah-rempah kita diambil, kemudian ada kerja rodi, ya kerja paksa. Ada, kalau kalian pernah dengar, Anyer Panarukan, itu salah satu bentuk nyata dari kerja rodi yang tidak digaji. Ini Bapak kasih LKPD, kalian isi. Nanti setelah kalian isi, kelompok 1 latar belakang. Ya, nanti Bapak jelasin sedikit. Ini kelompok 2. Tokoh kelompok 3 mana? Kelompok 3. Kemudian dampak terhadap kelompok 4 mana? Ini ya. Ya. Kelompok 5 ini. Bapak minta itu sudah ada petunjuknya, jadi kalian mencari sebuah materi. Judul besarnya sudah ada ya di situ. Boleh menggunakan Android atau HP kalian. Jadi di sini Bapak minta kalian cari materinya. Nanti Bapak kasih durasi 10 menit untuk menulis materinya, nanti dipresentasikan. Kalau ada yang ditanyakan, boleh tanyakan ke Bapak. Ya, Lembayung. Kenapa? Cari. Ini kan judul besarnya itu tentang tokoh penting di VOC. Jadi ada berapa tokoh penting di VOC? Dijelasin gitu. Ada beberapa tokoh penting di VOC itu dijelasin. Oke, gitu. Itu dijelasin, ditulis, nanti kalian presentasikan. Tokohnya ada berapa? Boleh ditambahin ke belakang-belakang. Boleh. Ya, kalau misalnya nggak cukup nih, boleh di belakangnya di sini. Oke. Gitu. Ya, boleh Hatika. Kenapa Hatika? Ya, pokoknya kamu cari seputar latar belakang berdirinya VOC di Nusantara. Seputar itu. Nanti itu yang kalian presentasikan. Apa sih yang melatar belakangi VOC itu kenapa berdiri? Semakin banyak informasi yang kalian dapat, kalian lebih leluasa menyampaikan hal tersebut di depan, gitu. Dalam artian, semakin banyak kalian mendapatkan sebuah informasi, catatan, itu kalian semakin paham lebih luas tentang materi kalian, gitu. Kelompok berapa ini, Alfredo? 5. Kelompok 5 ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah apa materinya? Peran VOC di bidang politik dan ekonomi. Peran VOC di bidang politik dan ekonomi. Kalian cari materi tentang ini. Peran VOC bidang ekonomi apa perannya? Ditulis. Peran politik apa ekonominya, gitu. Sampai sejelas-jelasnya kalian cari. Nanti ketika presentasi itu disampaikan bahwasanya peran VOC itu di bidang politik bla 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 bla, kemudian di bidang ekonomi bla 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 bla, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 1 boleh perwakilan kelompoknya maju ke depan atau semuanya? Semuanya. Iya. Itu penyampaian materi dari kelompok 1 tentang latar belakang atau yang membuat VOC ini didirikan. Bapak minta ketersediaannya untuk beberapa kelompok. Sekiranya ada yang belum jelas, untuk kelompok 1 ya, untuk pertanyaan kelompok 1 Bapak buka sesi tanya jawab.
Jadi untuk beberapa kelompok yang kurang jelas boleh ditanyakan. Oke, Anissa dulu ya, Lembayung. Sebutkan 2 faktor yang melatar belakangi berdirinya VOC di Nusantara. Faktor 2 faktor yang melatar belakangi berdirinya VOC di Nusantara. Oke, terima kasih Anissa. Lembayung. Iya. Oh. Oke. Siapa yang yang memberikan izin atau didirikannya sebuah VOC? Kemudian apalagi tadi pertanyaannya Lembayung? Apa hak istimewa VOC? Oke. Sudah? Ada yang bertanya lagi? Sudah cukup. Kita kasih kesempatan untuk untuk mikir terlebih dahulu. Nanti kalau sudah siap baru dijawab satu-satu. Untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia, khususnya di Nusantara, serta menghindari persaingan antar pedagang Belanda sendiri. Oke, tujuan utamanya untuk menguasai perdagangan di Nusantara, kemudian untuk mengurangi persaingan dagang antar negara Belanda. Karena pada saat itu bisa dibilang VOC itu didirikan karena bisa dibilang untuk mendapatkan keuntungan, mencari rempah-rempah. Pada saat itu banyak pedagang dari Eropa, dari Belanda khususnya. Sebelum didirikannya VOC, banyak tuh pedagang dari Belanda, kan banyak yang datang ke Indonesia. Artinya tidak satu suara, tidak satu komando gitu. Tujuannya didirikan VOC untuk mengurangi persaingan dagang antar negara pedagang Belanda gitu. Sesama pedagang Belanda ini diminta menggunakan atau mematok harga yang pas gitu atas rempah-rempah. Itu tujuan utamanya. Dari kelompok 4, sebutkan 2 faktor yang melatar belakangi berdirinya VOC di Nusantara. Yang pertama itu persaingan antara pedagang Belanda yang paling menjatuhkan harga. Yang kedua, keinginan Belanda untuk menandingi kekuatan dagang Portugis dan Spanyol di Asia. Oke. VOC itu sebuah organisasi atau perusahaan dagang Hindia Timur, gitu ya. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Bapak mau kelompok Lembayung. Bapak? Ya, kelompok Lembayung. Boleh. Kelompok berapa Lembayung? Kelompok 3 boleh Lembayung. Lalu tokoh yang kedua adalah Cornelis de Hoffmann, seperti yang sudah kalian tahu. Pada tahun 1665 sampai 1798, Cornelis de Hoffmann adalah seorang penjelajah dan pelopor ekspedisi Belanda pertama ke Nusantara. Kebijakannya apa? Sudah? Bapak cukupkan 3 pertanyaan aja ya. 3 pertanyaan, ya. Oke. Boleh didiskus. Ya. Pertanyaannya siapa Antoni van Diemen dan apa kebijakannya? Antoni van Diemen adalah gubernur jenderal VOC yang memperluas wilayah kekuasaan VOC ke Asia Timur dan Timur Tengah, serta mengembangkan Batavia. Baik. Antoni van Diemen itu merupakan gubernur tersukses di zaman VOC. Bisa dibilang seperti itu. Gubernur tersukses di zaman VOC.
itu Anthony van den Men. Kemudian Jan Pieter Koen-Zoon itu adalah gubernur atau orang yang melakukan pembantaian di Banda Neira. Banda Neira tahu? Banda Neira? Ya tahu ya. Banda Neira dia melakukan pembantaian. Artinya kalau kita main ke Banda Neira, masyarakat lokalnya itu kenal dengan sosok Belanda yaitu Pieter Koen-Zoon. Karena apa? Dia melakukan pembantaian dengan warga lokal. Pembantaian seperti apa? Pembunuhan secara secara apa ya? Bisa dibilang brutal lah gitu. Jadi orang-orang lokal yang dianggap mengganggu dan tidak mensukseskan program kerja atau hal apapun yang dilakukan itu akan dibunuh langsung. Jadi tidak pandang latar belakang, dia dari pemimpin siapa, dia dari orang mana. Sadis itu Jan Pieter Koen-Zoon. Jadi orang yang sadis di VOC itu pembantaian massal. Jadi nggak mikir-mikir orang lagi, itu di Banda Neira. Oke, Bapak rasa sudah jelas ya tokoh-tokoh yang ada di Nusantara VOC. Tadi sudah disampaikan oleh kelompoknya Lembayung dan kawan-kawan dengan sangat bagus. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok ini. Boleh dipersilakan duduk kembali. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam, cabut aja pinter. Udah, boleh duduk. Nah, baik. Dari beberapa kelompok yang maju, ada yang berani menyimpulkan mungkin dari apa yang sudah kita bahas terkait latar belakang, kemudian peran VOC di bidang politik dan ekonomi, tokoh penting VOC. Ada yang berani menyimpulkan? Ada yang berani menyimpulkan tentang VOC, peran VOC dan kedatangannya di Nusantara? Yang bisa angkat tangan? Apapun itu, boleh? Bapak terima? Pak, saya. Yo, boleh. Kansa. Kedatangan Belanda pertama kali itu untuk mencari rempah-rempah, bukan untuk menjaga. Yang pertama. Ya. Tapi karena berjalannya waktu yang sangat lama, Belanda berpikir sudah menguasai wilayah tersebut, jadi melakukan hal semena-mena terhadap Nusantara. Kemudian? Cukup itu aja. Oke, boleh. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, kasih aplaus untuk Kansa. Baik. Jadi Bapak memberikan kesimpulan terkait VOC di Nusantara, kedatangan dan peran VOC di Nusantara. Kesimpulannya, VOC itu merupakan singkatan dari Verenigd Otie Design Company yang didirikan pada tahun 1602, merupakan sebuah perusahaan dagang Hindia Timur yang mempunyai kekuasaan atau hak istimewa yang diberikan langsung oleh negaranya sendiri, yaitu Belanda, di mana hak tersebut bernama hak oktroi, hak mengedarkan uang atau mencetak uang, hak membentuk tentara, hak melakukan perjanjian dengan kerajaan, dan hak-hak istimewa selayaknya sebuah negara. Gitu. Itu kesimpulan dari VOC di Nusantara. Sekarang nih, ini menjadi kalimat terakhir kita sebelum menutup pembelajaran kita. Apa pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari masa VOC bagi kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Apa pelajaran berharganya? Apa pelajaran yang bisa kita petik? Apa pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari masa VOC bagi kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Apa? Belajar bahwa pemberontakan kehancuran, sementara kejujuran, persatuan dan cinta tanah air adalah kunci kemajuan bangsa. Apa tadi? Apa tadi? Coba yang keras disampaikan. Dari sejarah
sejarah VOC. Dari sejarah VOC, Kita belajar bahwa keserakahan dan perpecahan membawa kehancuran. Sementara kejujuran, persatuan dan cinta tanah air adalah kunci kemajuan bangsa. oke. Kunci persatuan bangsa itu dari kejujuran dan persatuan. Kita bisa lihat tadi ada strategi VOC yang memecah belah kerajaan-kerajaan lokal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan semata. Kan gitu. Itu strategi yang digunakan oleh bangsa VOC. Membuat kerajaan-kerajaan lokal ini menjadi hancur, saling tidak suka atau bisa dibilang diadu domba gitu, dimanfaatkan. Kemudian keserakahan. Ternyata kalau kita serakah itu nggak baik. Makan aja kalau kekenyangan nggak bisa gerak, nggak bisa napas kan gitu. Itu keserakahan. Kemudian persatuan itu penting. Sebagai negara yang besar, sebagai negara yang saat ini kita sebagai negara yang saat ini kita tinggali, wajib hukumnya untuk kita belajar agar kita tidak dibodohi. Semena-mena tadi VOC berdagang dengan hasil yang tinggi kan? Dia jual rempah-rempahnya dengan hasil yang tinggi, kita dibodohi di situ karena ilmu kita kurang, kan gitu. VOC ngambil rempah-rempah dengan harga yang mahal, tetapi VOC membeli kepada kita dengan harga yang murah, gitu. Maka dari itu poinnya kita harus di situ selalu belajar. Gitu. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya, untuk tugas rumah itu kalian Bapak minta meringkas untuk materi yang sudah disampaikan hari ini, nanti dikumpul di pertemuan selanjutnya. Oke, jelas? Baik, kalau jelas ketua kelasnya boleh dipimpin, kita disiapkan dulu, boleh? Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa di dalam hati kita. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Boleh istirahat.